Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Julia Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret. Dan saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di unit kerja saya, yaitu di SMA Negeri 2 Cianjur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita belajar, silakan tolong kalian rapihkan dulu sampah-sampah, meja dan kursinya ya. Oke, sudah. Agar pembelajaran kita berkah, mari kita berdoa dulu. Silakan KM pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Regi. Kemudian biar lebih cantik, lebih ganteng, coba seragam kalian dirapikan terlebih dahulu. Udah pada sarapan semuanya? Sudah. Bagus ya. Karena dengan kita mengisi perut kita, sarapan terlebih dahulu itu bisa menambah semangat untuk belajar. Nah, pada pembelajaran kita kali ini menggunakan aplikasi Nearpod. Seperti biasa, kalian buka Google di HP masing-masing. Kalian ke nearpod.com dan join lesson. Kodenya WLMXH. Nah, sudah. Nah, untuk absensi kita menggunakan Nearpod. Silakan kalian isi absensi dengan nama dan emotikon perasaan kalian hari ini. Sok. Ya, Putri, Rula, Maulia, Gifari, Sri Devi. Nah, oke ya, sudah absen semuanya, berarti yang tidak hadir yaitu Karunia dan Ananda Aulia ya. Tadi ada info sih sakit. Kita doakan semoga mereka berdua cepat sembuh dan bisa sekolah lagi seperti biasa. Selanjutnya kita akan ke materi konflik sosial. Sebentar ya. Materi konflik sosial di Indonesia. Sebelum kita ke materi baru atau misalnya materi saat ini konflik sosial, ada yang ingat nggak materi kita sebelumnya mempelajari tentang apa? Ya? Diferensi dan struktur sosial. Betul sekali, Ananda Maulia. Nah, kita sebelumnya mengkaji mengenai diferensiasi dan struktur dan juga tentang stratifikasi sosial yang mana banyak perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan agama, kemudian profesi, ras, suku bangsa dan lain sebagainya, sehingga tidak jarang menimbulkan yang namanya konflik. Kalian pernah nggak mengalami konflik? Pernah ya, pasti setiap orang pernah mengalami konflik.
Adapun kompetensi dasar kali ini yaitu mengenai konflik, khususnya di materi penyebab dan dampak dari konflik sosial. Nah, jadi setelah kalian mempelajari sosiologi kali ini, diharapkan kalian bisa menganalisis faktor penyebab dan dampak dari konflik, serta nanti melalui diskusi, LKPD, dan presentasi, kalian dapat mengolah hasil kajian dan pengamatan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyebab dan dampak dari konflik sosial. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, nanti kita ada presentasi dari PowerPoint, kemudian juga ada tayangan video yang diharapkan nanti bisa menganalisis penyebab dan dampak dari konflik secara kritis. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan pemecahan masalah, kalian dapat mengaplikasikan penyebab dengan dampak konflik secara kreatif dan kolaboratif, serta melalui kegiatan diskusi kelompok, kita dapat menyusun dan mempresentasikan hasil penalaran mengenai penyebab dan dampak konflik sosial dengan percaya diri. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak gambar ini? Siapa ini? Kenapa Ibu menampilkan gambar ini? Apa kaitannya dengan konflik? Nah, ada konflik keluarga ya, sedang booming antara Inara dan juga Virgon tentang keretakan rumah tangganya. Nah, itu termasuk ke dalam konflik sosial. Selain itu, Ibu harapkan juga dengan mempelajari konflik, kita dapat mengaplikasikannya bagaimana upaya-upaya atau solusi untuk meminimalisir atau menghindari konflik dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita harmonis dan bisa berintegrasi bersama gitu. Nah, kemudian Ibu akan putar video mengenai materi pengertian penyebab dan dampak konflik sosial. Ini juga bisa kalian lihat di laptop atau di HP kalian masing-masing ya. Oke, jadi materi kita kali ini akan membahas mengenai konflik sosial. Ada 3 pembahasan yang akan kita kaji hari ini, yaitu pengertian, penyebab, dan dampak dari konflik sosial. Adapun pengertian dari konflik itu berasal dari bahasa Latin yakni configere yang artinya saling memukul. Secara sosial, konflik yaitu pertentangan 2 orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain atau membuatnya tidak berdaya. Oke, cut dulu, pause dulu. Tadi apa pengertian konflik? Berasal dari bahasa Latin yaitu yang artinya Nah, berarti konflik itu bagaimana 2 orang atau lebih berusaha menyingkirkan pihak lain atau membuatnya tidak berdaya. Maka di dalam konflik biasanya ada yang menang dan ada yang kalah gitu. Oke, next kita ke penyebab konflik. Kemudian penyebab konflik. Ada beberapa hal yang menyebabkan konflik. Pertama, perubahan sosial yang cepat. Dengan kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan juga modernisasi. Materi-materi penting bisa kalian sambil mencatat ya. Antara ojek online dengan ojek pangkalan. Modernisasi menimbulkan berbagai macam aplikasi-aplikasi baru seperti Maxim. Jadi penyebab konflik yang pertama yaitu perubahan sosial yang cepat. Hanya di sisi lain ada masyarakat yang masih belum bisa menggunakannya sehingga masih tetap berprofesi atau menjalani profesi sebagai ojek pangkalan. Kemudian penyebab yang kedua yaitu perbedaan antar individu. Setiap individu memiliki pola pikir, pendapat. Nah, yang kedua yaitu perbedaan individu. Sama seperti tayangan yang tadi ada Inara dan Virgon, ini ada Desta dan istrinya Caca gitu. Yang sedang mengalami konflik karena perbedaan pola pikir, perbedaan gaya hidup, perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak.
Oke, next kita ke dampak dari konflik. Dampak konflik itu ada positif dan ada negatif. Yang positif itu ada 5 secara garis besar ya. Ada meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok, membantu menciptakan norma baru atau penyesuaian norma baru, kemudian mempertahankan nilai yang dianggap penting, meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan atau masyarakat, serta sebagai penyeimbang kekuatan yang ada. Dari dampak positif, silakan ada yang mau ditanyakan tidak? Izin bertanya Ibu mengenai nomor 5, penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada dalam dampak positif konflik sosial itu, yang dimaksud penyeimbangnya itu seperti apa Ibu? Badrul kurang paham seperti itu. Oke, terima kasih Badru atas pertanyaannya. Penyeimbang berbagai kekuatan yang ada nih. Kekuatan seperti apa sih? Maksudnya di sini adalah kekuasaan. Misalnya antara konflik 2 kelompok. Ketika konflik setelah terjadi, itu ada penyeimbang sehingga tidak ada lagi kelompok yang mendominasi atau kelompok yang minoritas yang terjajah gitu. Sehingga dengan adanya konflik kedua kelompok, misalnya saja dalam hal agama Islam dengan agama Kristen itu bisa mempunyai kedudukan yang setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, lanjut kita ke dampak negatif dari konflik. Dampak negatif konflik yang pertama menyebabkan keretakan hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi atau perpecahan. Kemudian yang kedua, kerusakan harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Kemudian yang ketiga, perubahan kepribadian. Misalnya asalnya sopan, ketika jadi konflik jadinya agak kasar atau juga tidak ramah kembali. Kemudian adanya dominasi atau kelompok yang menguasai kelompok lain. Kemudian munculnya aksi balas dendam dan perpecahan, bahkan sampai timbulnya anarkisme. Kalau sudah anarkisme berarti ini sudah masuk kepada kekerasan gitu. Untuk dampak negatif konflik, silakan apabila ada yang mau bertanya. Gak apa-apa ya, tidak usah malu, tidak usah takut. Di sini kita semua belajar dan juga akan ada nilai plus. Seperti biasa ada poin tambahan, poin plus bagi yang aktif dalam pembelajaran, baik itu bertanya, menjawab ataupun lain sebagainya. Silakan untuk dampak negatif. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya tentang negatif dari konflik. Saya mau tanya kalau demo itu termasuk dengan konflik sosial nggak, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, Gifari, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah demo itu termasuk konflik? Menurut kalian gimana? Masuk tidak? Masuk. Nah, demo itu termasuk ke dalam konflik apa bukan? Kenapa alasannya? Betul sekali, semuanya hebat, semuanya mantap. Betul, demo merupakan atau termasuk ke dalam konflik karena dalam demo atau seseorang atau kelompok berdemo mereka ada keinginan yang bertentangan dengan pihak lain. Tapi demo itu boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Asalkan tadi poinnya tidak anarkis atau tidak menimbulkan kerusakan, kekerasan gitu ya. Jadi tidak membakar ban, tidak membuat kerusuhan, itu boleh. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya untuk memahami materi penyebab dan dampak konflik, mari kita bernyanyi bersama. Siap? Siap. Lagunya ini lagu Budi Doremi yang berjudul Tolong. Liriknya sudah Ibu bagikan di grup kelas, silakan kalian lihat. Kalian bisa dengarkan terlebih dahulu, baru nanti diikuti bersama-sama ya.
Aku akan menyebutkan satu persatu penyebab konflik, jangan sampai dilupakan dan juga dipahami. Refnya ya ini. Satu, perubahan sosial yang cepat. Dua, perbedaan antar individu. Tiga, perbedaan etnis, ras, dan agama. Dan yang terakhir ada perbedaan kebudayaan. Bisa diikuti ya. Sekarang keluarkan suaranya bareng-bareng. Kenapa dengan nyanyian? Ini biar memudahkan kalian untuk menghafal konsep-konsep sosiologi. Coba keluarin suaranya ya, kita nyanyi bareng-bareng. Aku akan Menyebutkan satu persatu penyebab konflik, jangan sampai dilupakan dan juga dipahami. Satu, perubahan sosial yang cepat. Dua, perbedaan antar individu. Tiga, perbedaan etnis, ras, dan agama. Dan yang terakhir ada perbedaan kebudayaan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video mengenai konflik sosial. Kalian silakan amati dan nanti beri tanggapan atas video yang ditayangkan. Ini adalah video kedua dari video pertama. Ya gitulah. Ini part 2-nya. Gelis. Dalam bahasa Sunda, gelis itu artinya cantik. Sedangkan dalam bahasa Jawa, gelis itu artinya cepat. Ayo rujak rumahku. Oke. Gelis tenan. Gelis. Nah, jadi dia nyangka gelis itu cantik, padahal cepet banget gitu. Amis. Dalam bahasa Sunda, amis itu artinya manis. Sedangkan dalam bahasa Jawa, amis itu artinya bau amis. Kayak ikan gitu loh, itu kan bau amis. Mau minum? Genah, amis, amis. Gak. Nggak mau ya udah. Ayo kita diskusi bagaimana tanggapan kalian saat melihat video tadi. Ada pertanyaan atau ada tanggapan? Silakan. Ibu, saya izin bertanya mengenai materi berikut. Mengapa bahasa daerah bisa berbeda-beda? Oke, Jasmine, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa bahasa daerah itu berbeda-beda? Kira-kira kenapa menurut kalian? Indonesia itu luas, bahkan terdiri dari atau berbentuk apa? Kepulauan. Jadi alasan pertama yaitu perbedaan letak geografis. Indonesia ini negara maritim juga berbentuk kepulauan, sehingga satu daerah dengan daerah yang lain itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kebudayaannya, cara berkomunikasinya berbeda-beda. Sehingga kita Indonesia memiliki banyak perbedaan atau banyak bahasa-bahasa daerah. Contohnya seperti yang tadi, Sunda dan Jawa. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lanjut ke diskusi kelompok. Nah, tadi kan video itu tentang konflik sosial, maka sekarang kita akan berdiskusi. Ibu akan membagikan satu artikel setiap kelompok. Kalian harus temukan analisis penyebab, dampak, dan juga solusi alternatif untuk mengatasi konflik tersebut.
Tuh. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu bagikan dulu ya kelompok ini. Ini artikelnya. Ini kelompok 2. Ini LKPD-nya. Kemudian ini kelompok 3. Dan ini yang terakhir. Ini artikelnya. Di report pun ada LKPD-nya. Nah, ini mohon diperhatikan dulu. Terlampir berita mengenai konflik sosial yang harus kalian simak terlebih dahulu. Kemudian kalian ini di sini tuliskan penyebab utama dari konflik sosial tersebut, kaitkan dengan materi yang tadi kita telah bahas. Dan yang kedua, dampaknya baik positif maupun negatif. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya alternatif atau solusi penyelesaian permasalahan konflik tersebut. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan juga mengupload lembar LKPD-nya, hasil diskusinya ke Nirpot. Jadi difoto, uploadkan ke Nirpot. Perbedaan individu misalnya antara Neri dan juga Ananda Marsha. Neri sama Marsha ini kan dua individu, pasti ada dua pemikiran. Kemudian juga misalnya Neri punya hobi A, sedangkan Marsha punya hobi B. Kemudian juga selain hobi ada perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat misalnya. Jadi beda pola pikir gitu. Nah itu tapi antar individu gitu, sama seperti yang tadi artis Inara sama Virgon, kemudian Desta sama Cacanya gitu. Itu pasti mereka berkonflik karena ada perbedaan-perbedaan. Contohnya misalkan yang tadi Desta kan katanya karena ada perbedaan pola pikir tentang keagamaan. Nah itu bisa menimbulkan konflik itu. Kelompok 1 sudah ya. Siap tampil pertama ya, urutannya sesuai angka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai masalah sosial berupa KDRT yang mana Kabupaten Bandung Barat ini adalah mempunyai data yang paling tinggi sesuai dengan data dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada 14 KDRT yang baru terlaporkan, tetapi ada beberapa KDRT mungkin yang lebih daripada 14. Maka dari itu kita akan membuat dampak apa saja, dampak negatif apa saja, dampak positif apa saja, dan solusinya apa untuk orang-orang yang mengalami KDRT. Yang pertama dalam KDRT itu ada penyebab utama dari KDRT itu yang pertama berupa perbedaan individu dalam keluarga, dan yang kedua ada perbedaan kebudayaan seperti halnya contohnya gap year yang jauh atau orang Sunda yang menikah dengan orang Jawa begitu. Dan kemudian ada masalah ekonomi ini yang saya kira merupakan penyebab paling besar daripada
kasus-kasus KDRT yang ada di Indonesia. Yang keempat ada perselingkuhan, dan yang terakhir yang menurut kami sudah diskusikan adalah campur tangan dari pihak ketiga, dalam artian mungkin dari mertua atau dari kakak ipar, adik ipar, dan seperti itu. Dan memang dalam KDRT ini ada beberapa dampak. Yang pertama dampak positif, kalaupun memang sebentar. Mungkin cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai masalah yang tadi sudah kita paparkan? Izin bertanya. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan tentang alasan tadi kenapa bisa terjadinya KDRT, tentang perekonomiannya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dari sistem perekonomiannya itu bisa menjadi KDRT? Izin menjawabnya, mungkin daripada masalah ekonomi itu mungkin bisa menyebabkan beberapa hal, seperti halnya kelaparan, dan mungkin kelaparan itu bisa menyebabkan emosi dalam diri, sehingga adanya KDRT itu timbul daripada kelaparan yang terjadi seperti itu, dan ini merembet pada masalah ekonomi yang saya kira tadi merupakan masalah terbesar dalam KDRT. Begitu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kan ada iklan, lu rese kalau lagi lapar, jadi emosi gitu. Oke, next kelompok 2. Silakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh konflik sosial yang telah kami bahas, yaitu tentang bertahun-tahun melempari rumah tetangga dan kotoran manusia, maka pelaku dijebloskan ke penjara. Dari konflik yang telah kami bahas ini, adapun penyebab utamanya yaitu perbedaan individu, di mana mungkin dari pelaku yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan tetangga-tetangga yang ada, sehingga menurut dia mungkin ada alasan tersendiri mengapa dia melakukan pelemparan kotoran ke rumah tetangganya. Juga terdapat perubahan sosial yang cepat. Adapun dampak positif dan negatif dari konflik yang telah terjadi. Salah satu dampak positifnya yaitu menerapkan nilai yang dianggap penting, yaitu etika. Menjadikan orang yang di sekitar sadar bahwa etika itu penting untuk tetap kita jaga. Lalu dampak negatifnya salah satunya menimbulkan perpecahan dan kerusakan harta benda. Bisa dilihat juga ya, kalau misalnya dilempari kotoran itu kan rumah menjadi kotor dan sulit untuk dibersihkan, sehingga menimbulkan perpecahan antar individu maupun kelompok dan kerusakan harta benda bagi tetangganya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan terkait remaja di Palembang bacok pakai celurit hingga tewas. Nah, di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan solusi apa yang harus atau bisa dilakukan terkait dengan masalah ini. Yang pertama yakni mengikuti kegiatan yang bermanfaat atau positif, seperti adanya seminar-seminar terkait dengan kepribadian atau berperilaku dengan baik, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang kedua, yakni memilih hubungan pertemanan yang positif, di mana lingkungan pertemanan itu sangat berkaitan dengan pola pikir atau pola hidup seseorang, karena lingkungan ini sangat berpengaruh dengan kepribadian seseorang tersebut. Jadi memilih pertemanan yang baik itu akan berpengaruh juga kepada seseorang untuk berperilaku baik juga. Baik, apakah ada yang ingin ditanggapi? Baik, izin bertanya. Tindak bacok-membacok ini adalah sesuatu hal yang negatif ya. Apa dampak yang paling terasa gitu bagi pelajar setelah melakukan hal ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk apa dampak yang terasa untuk pelajar terkait kegiatan bacok-membacok ini. Yang pertama yaitu ada dampak pasti menimbulkan korban jiwa atau melukai pihak lain. Dan yang kedua itu akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku karena dikenai hukuman atau juga sanksi terkait perilaku yang telah ia buat. Mungkin
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua tampil ya? Kira-kira kelompok mana yang paling baik atau the best of the best? Kelompok mana? Kelompok mana ya? Nah, berdasarkan penilaian dari mulai kesiapan presentasi, keterlibatan kelompok, ketepatan isi, dan manajemen waktu, kelompok yang terbaik bukan berarti kelompok yang lain tidak baik ya. Semuanya sudah menampilkan yang terbaik, hanya yang paling bagus nilainya yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Sok dipakai selempangnya. Dan ada hadiah tambahan. Sok. Nah, Ibu foto dulu ya, dokumentasikan dulu ya. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, 1. Kenapa pindah-pindah? 1, 2, 3. Nah, memang betul tadi apa yang disampaikan dari setiap kelompok, ada penyebab, dampak, dan juga solusi. Nah, hanya nanti bagaimana kita untuk meminimalisir atau bahkan menghindari konflik yang akan terjadi. Sebelum kita ke kuis, ada yang mau menyimpulkan nggak tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Kesimpulannya, jadi konflik itu senantiasa ada, dan juga konflik ini pasti menyebabkan dampak positif, seperti setelah terjadinya konflik akan meningkatkan solidaritas sosial. Tapi ada juga dampak negatifnya seperti kerusakan harta dan juga benda. Oke, terima kasih ya Rula. Next, selanjutnya kita akan evaluasi tes berupa PG 5 soal yang harus kalian jawab. Nanti ini juga berdasarkan waktu dan ketepatan jawaban, nanti akan muncul siapa pemenangnya. Sudah ada di HP kalian masing-masing? Oke. Kalian mau yang mana temanya? Himalaya, beach, atau karnival? Karnival ya. Oke, kita mulai ya. Siapa pemenangnya? Melinda. Padahal tadi dari awal sampai nomor 3 Niko ya, tapi Melinda, Reynaldi, dan Una. Ini buat Melinda nih. Mana? Oke, next. Silakan kalian refleksikan. Masih di Nirvot, refleksikan pembelajaran hari ini. Gimana? Menyenangkan, membosankan?
Membuat semangat. Silakan kalian ekspresikan melalui stiker emot di Nearpod ya. Semuanya happy ya. Next, untuk rencana pembelajaran selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dan jenis-jenis konflik. Silakan nanti kalian baca biar kalian mempunyai pengetahuan awal tentang bentuk dan jenis konflik. Oke? Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ada pantun buat kalian. Pisau diasah sama Bu Pani untuk memotong ikan yang mati. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga bisa memberikan arti. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.